Hotman Paris dan Dahlan Iskan dibuat terkejut oleh sumbangan almarhum Agiditio yang nilainya 2 triliun rupiah. Jika itu benar, menurut Hotman Paris, Bill Gates mah lewat. Ya, bahkan Dahlan Iskan penasaran dengan sosok Agiditio itu. Bahkan Dahlan Iskan juga menghubungi kerabatnya yang ada di Sumatera Selatan dan juga Gubernur Sumatera Selatan. Tetapi yang didapat hasilnya nihil. Tidak ada yang mengetahui tentang sosok Agiditio itu. Bahkan Dahlan Iskan memuji sosok Agiditio adalah sosok yang sangat rendah hati, sehingga orang tersebut selalu menutup jati dirinya untuk melakukan sumbangan. Bahkan Hotman Paris pun menyebut jika penyumbang 2 triliun itu adalah sosok pahlawan di dunia, karena Bill Gates pun menurut Hotman Paris lewat. Bagaimana tidak, 2 triliun disumbangkan untuk warga Sumatera Selatan. 2 triliun, 2.000 miliar, sangat banyak sekali. Nah, bahkan Hotman Paris pun ingin mendatangi kediamannya yang diberikan berupa uang atau barang. Semoga bisa diikuti oleh orang kaya di tanah air untuk melakukan aksi sumbangan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dahlan Iskan dan Hotman dibuat kaget. Sosok Agiditio pahlawan, Bill Gates mah lewat. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku penasaran dengan sosok Agiditio. Dahlan sampai menghubungi semua kenalannya yang mungkin mengetahui sosok Agiditio. Sosok almarhum Agiditio dikenal sebagai orang yang rendah hati dan tidak mau menonjol. Agiditio merupakan sosok yang dermawan dan kerap tak menunjukkan identitasnya. Hal itu diungkapkan Hardi Darmawan, dokter keluarga Agiditio, lewat tulisan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Agidi sendiri belakangan menjadi sorotan karena menyumbang 2 triliun untuk membantu penanganan pandemi ini. Diceritakan Hardi, Agiditio merupakan sosok yang rendah hati. Setiap datang ke tempat praktik Hardi, Agidi selalu hanya mengenakan baju dan celana putih. Dahlan pun penasaran karena semua temannya dari kalangan Tionghoa di Palembang tak mengenal sosok Agiditio. Menurut Hardi, hal itu karena Agiditio sangat rendah hati dan tidak mau menonjol. Beliau banyak sekali menyumbang, tapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan, ujar Hardi sebagaimana dikutip Dahlan di tulisannya di thisway.id, seperti dikutip dari detik.com pada Rabu 28 Juli. Menurut pengakuan Hardi, Agiditio pernah punya pabrik kecap, mebel, kebun sawit, dan kontraktor bangunan. Masih penasaran, Dahlan Iskan pun menghubungi Alek Nurdin yang pernah menjadi gubernur Sumatera Selatan. Alek mengaku tak kenal nama itu sama sekali. Dahlan kemudian menghubungi mantan menteri asal Palembang yang namanya tidak ia sebutkan. Jawabannya pun sama. Dahlan masih berusaha. Ia menghubungi 5 pengusaha orang Tionghoa di sana dan mereka tidak ada yang mengenal nama itu. Ia juga menghubungi seorang yang bermarga Tio. Jawabannya juga sama, tidak mengenal nama tersebut. Dalam tulisannya, Dahlan pun menilai Agiditio pengusaha yang luar biasa rendah hati. Menurutnya, hal seperti itu banyak sekali di lingkungan masyarakat Tionghoa. Dahlan mengaku punya banyak teman Tionghoa yang sifatnya seperti Agiditio. Sehari-hari hanya pakai sendal, bajunya lusuh, dan dari kain yang biasa-biasa saja. Namanya tidak pernah disebut di mana-mana, tapi uangnya luar biasa banyaknya. Saya malu kalau pakai baju bagus di depan mereka, tulis Dahlan mengakhiri tulisannya. Diketahui juga keluarga pengusaha asal Aceh Agiditio memberi dana hibah hingga 2 triliun rupiah untuk menangani pandemi ini di Sumatera Selatan. Banyak yang kemudian memuji gerakan tersebut. Salah satu pujian itu disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Ia menilai aksi yang dilakukan oleh keluarga almarhum layaknya pahlawan yang bergerak saat sekitarnya membutuhkan. Tidak tanggung-tanggung, Hotman Paris juga menyebut jika keluarga Agiditio jauh lebih dermawan daripada beberapa orang kaya di dunia, termasuk Bill Gates. Apakah ini benar?
Kalau benar maka inilah pahlawan sejati sepanjang masa di dunia. Kalahkan Bill Gates dan para konglomerat di dunia, tulis Hotman Paris di Instagram. Tidak mau cuma memberikan apresiasi lewat media sosial saja, Hotman Paris juga berencana untuk menemui keluarga dari Ageditio tersebut. Ia penasaran dengan alasan mereka mau menyumbangkan uang yang begitu banyak untuk penanganan pandemi ini. Dalam unggahannya, Hotman Paris juga menyindir beberapa orang yang disebutnya cuma bisa memberikan kritikan tanpa aksi untuk membantu sesama. Hotman mau temu keluarga ini, mau tahu isi lubuk hati mereka, tunai atau barang. Halo para jago nyinyir tapi pelit dan bokek, ngaca lu Asep dan Poltak, ungkapnya. Di akhir, Hotman Paris juga menyarankan agar uang itu digunakan untuk pembelian vitamin yang nantinya dibagikan untuk rakyat ekonomi lemah. Saran, dipakai beli vitamin D dan C untuk dibagikan ke rakyat miskin tuntasnya. Sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan Sumsel Irjen Eko Indraheri menerima dana hibah dari keluarga pengusaha asal Aceh senilai 2 triliun. Dana hibah itu diberikan untuk memberi penanganan pandemi ini. Pemberian dana hibah triliunan disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Dandim Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus. Pemberinya merupakan keluarga pengusaha asal Aceh almarhum Ageditio. Penyerahan dana diserahkan keluarga Tio kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko untuk penanggulangan pandemi ini, terutama kepada warga yang terdampak PPKM yang saat ini tengah diberlakukan. Diketahui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi kepada keluarga pengusaha almarhum Ageditio atas sikap dermawannya yang menyumbang 2 triliun untuk penanganan pandemi ini di provinsi itu. Menurut orang nomor 1 di Sumsel ini, upaya yang dilakukan keluarga almarhum Ageditio tersebut layak menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Sumsel. Kita bangga ya, keluarga almarhum Ageditio ini ikut serta memberikan kepedulian terhadap penanganan pandemi ini di Sumsel. Apalagi jumlah dana yang diberikan sangat besar, 2 triliun. Ini angka yang tidak sedikit, ujarnya dalam siaran pers usai menghadiri proses penyerahan bantuan dari keluarga almarhum Ageditio di Polda Sumsel pada Senin 26 Juli. Herman Deru berharap apa yang telah dilakukan keluarga almarhum Ageditio bisa memberikan motivasi bagi warga Sumsel untuk bersama-sama melewati pandemi ini. Dia meminta semua elemen ikut berkontribusi dalam penanganan pandemi ini agar aktivitas sosial kembali normal. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan penanganan pandemi ini di Sumsel. Menurutnya, amanah yang diberikan keluarga almarhum Ageditio tersebut merupakan tanggung jawab yang besar bagi seluruh pihak. Tanggung jawab kita menyalurkan niat baik keluarga almarhum Ageditio ini agar bisa tersampaikan ke masyarakat. Tentu tetap mematuhi prosedur hukum yang ada, ujarnya. Tak hanya itu, pihaknya turut membuat tim khusus, baik dari Polda Sumsel maupun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, agar proses penyaluran tepat sasaran dan sesuai harapan bagi pihak keluarga penyumbang. Semasa hidupnya, almarhum Ageditio selalu berpesan kepada anak dan cicitnya untuk memberikan kepedulian kepada sesama. Semua anak almarhum menjadi pengusaha. Amanah inilah yang diteruskan oleh anak-anaknya, ujar Prof. Hardi Darmawan, dokter keluarga almarhum Agedi saat menyerahkan sumbangan di Mapolda Sumatera Selatan. Hardi menjelaskan, keluarga Ageditio memang terkenal sebagai keluarga yang dermawan. Keluarga ini sering membantu masyarakat, termasuk sejumlah panti jompo di Palembang khususnya ketika pandemi melanda. Sudah banyak bantuan yang diberikan oleh keluarga Ageditio dalam penanganan ini. Seperti kepada orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, mereka banyak membantu, misalnya kirim makanan. Hanya saja memang tidak dipublikasikan, ujarnya dikutip dari Tribun Sumsel. Hardi mengaku sempat dibuat kaget dengan niat pemberian bantuan hingga 2 triliun oleh keluarga Ageditio. Biasanya mereka itu nelpon untuk berobat, tapi justru waktu itu malah bikin saya surprise karena mereka bilang mau ngasih sumbangan dana bantuan untuk penanganan pandemi ini dan kesehatan di Sumsel. Jumlah juga tidak tanggung-tanggung besarnya, yaitu sampai 2 triliun.